Teman-teman, ada satu hal yang menarik dari pikiran alam bawah sadar. Perhatikan, pikiran alam bawah sadar itu tidak bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Pikiran alam bawah sadar hanya menerima pikiran lu plek ketiplek. Jadi kalau A ya A, B ya B, C ya C. Nah, itu bisa bahaya, tapi juga bisa menguntungkan. Tergantung cara lu makainya. Jadi intinya lu kudu punya setelannya nih. Ingat lagi, sesuatu yang lu pikirkan berulang-ulang bisa berasal dari yang lu lihat, atau yang lu dengar, atau mungkin yang lu lakukan. Jadi lama-kelamaan tanpa lu sadari, hal itu akan menempel kayak lem sama diri lu. Nah, sekarang gue kasih contoh ya. Oke, sekarang kita langsung praktek ya. Gue kasih contoh dalam hal misalnya keinginan untuk bisa mendapatkan penghasilan lebih. Kenapa gue kasih contoh ini? Karena banyak orang yang ingin penghasilannya bisa lebih, tapi belum dimulai mereka udah mundur duluan. Karena takut sama pepatah, ya mimpi jangan tinggi-tinggi lah, nanti jatuhnya sakit dan lain-lain. Nah, sekarang gua saranin teman-teman udah gak usah percaya lagi sama pepatah tolol itu. Karena mendingan jatuh di dunia mimpi daripada jatuh di dunia nyata. Lagi pula kalau memang sakit, ya lu siapin aja parasut sama helm. Selesai. Jadi, bukan mimpinya yang lu takutin, sehingga akhirnya lu gak berani bermimpi. Tapi jatuhnya yang harus lu antisipasi. Itu kan sama aja kayak ada orang bilang, jangan naik motor, nanti jatuh kepalanya kebentur sakit. Nah, terus gimana? Ya udah, pakai helm aja. Oke, sekarang gue kasih contoh. Misalnya kalau lu mau menambah penghasilan lu 1 bulan Rp 100 juta. Jadi pikiran yang bakal lu masukin ke dalam pikiran alam bawah sadar lu adalah dengan kata-kata seperti ini. Saat ini penghasilan gue adalah 100 juta. Nah, sekali lagi ya, saat ini penghasilan gua adalah 100 juta. Jadi lu harus menggunakan kata-kata saat ini. Karena sekali lagi, pikiran alam bawah sadar tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. PR-nya, lu harus mengingat itu terus agar petisi itu terjadi. Jadi lu butuh bantuan tools atau alat. Karena manusia itu sering lalai, mungkin karena nggak menganggap ini penting. Misalnya lu bisa tempel tuh duit 100 juta di tembok atau di kamar, atau lu bikin ritual nulis di buku setiap hari, setiap mau tidur. Atau lu bisa kasihin kayak misalnya kalau lu ketemu lampu merah, lu langsung ingat sama keinginan lu. Atau misalnya di HP lah, ya lu unlock screen dan ada gambar penghasilan lu yang 100 juta. Apa aja, intinya lu wajib melakukan repetisi itu seperti ketika waktu lu belajar membaca. Jadi diulang dan diulang lagi. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan pertama, kalau pikiran lu lagi nolak gimana? Misalnya lagi suntuk gitu ya. Ya santai aja teman-teman, lu juga nggak mau kan belajar mobil tapi pikiran lu lagi suntuk, bahaya nanti bisa nabrak. Jadi ya stop aja dulu. Tapi ingat jangan kelamaan, kalau udah stabil lagi, lu lakukan ritual itu lagi. Nah, sekarang bisa nggak lu lakukan itu? Pertanyaan kedua teman-teman, bagaimana ketika gua melakukannya? Atau gimana sih cara gue melakukannya? Apakah gue harus merasakan seperti seolah gue sudah memilikinya? Atau gue detachment, nothing tulus? Ya setelah gue pikirin, gue gak pikirin apa-apa lagi. Nah kalau ini jawabannya, sebetulnya ini setelannya ada di elu. Karena sebenarnya rasa memiliki itu ketika kita sudah memiliki, itu udah gak ada teman-teman. Emang lu pernah mikirin TV yang ada di kamar lu atau handphone yang sampai hari ini lu pegang, lu pakai sekarang? Nggak pernah kan? Yang ada lu cuma make doang. Jadi rasa ingin memiliki itu hanya di depan saja ketika kita belum memiliki. Tetapi setelah kita memiliki ya kita udah nggak mikirin lagi. Nah jadi kalau lu mau menghayati bagus. Tapi setelah itu lu nggak usah pikirin lagi. Lu tinggal ulang begitu aja seterusnya. Karena konsepnya adalah repetisi. Nah, berikutnya sekarang gue berbicara tantangannya. Ketika lu lagi menjalankan ritual ini, pasti akan ada 2 pertanyaan besar di diri lu. Yaitu, 1. Gimana caranya agar semua ini bisa terwujud? Pertanyaan kedua, kapan semua ini bisa terwujud? Nah, giliran kenapa lu mau membuat keinginan ini dalam hidup lu udah tahu jawabannya. Lu udah tahu jawabannya kenapa lu mengafirmasikan penghasilan Rp 100 juta per bulan. Tapi giliran gimana dan kapan, ya lu kebingungan. Gini teman-teman, kalau 2 pertanyaan itu lu observasi, berarti sama aja lu membiarkan nyali ciut lu keluar lagi. Kembali ke pernyataan orang yang bilang, mimpi jangan tinggi-tinggi, nanti jatuhnya sakit. Wah, kembali lagi ke situ kita nanti. Nah, kan katanya lu mau upgrade.
Jadi lu udah nggak usah pikirin lagi dua pertanyaan yang nggak penting itu. Iya, gue bilang itu nggak penting. Karena seiring sejalan, setelah lu melakukan afirmasi dengan tujuan mengupgrade pikiran alam bawah sadar lu, itu ajaib teman-teman. Tiba-tiba lu akan menemukan satu jalan dengan sendirinya. Karena afirmasi dan repetisi lu sudah mengambil alih pikiran alam bawah sadar lu. Sehingga sekarang dia punya tugas untuk menuntun diri lu sampai ke tujuan lu. Jadi dua pertanyaan tadi udah nggak berlaku lagi. Lu tanya gimana dan kapan, alam bawah sadar lu akan menuntun lu gimana caranya, dan tanpa lu sadarin lu udah sampai di tujuan. Jadi hal itu persis seperti lu mau pulang ke rumah naik motor tanpa sadar, lu udah sampai di tujuan lu. Gimana sih penjelasannya? Kenapa dengan afirmasi semua tujuan kita bisa terwujud? Ya, teman-teman, karena tanpa lu sadarin, yang menuntun hidup lu menuju ke arah yang lu mau itu adalah diri lu sendiri. Nah, pikiran itu ternyata punya frekuensi, teman-teman. Dan ketika lu mengoptimalkan semua frekuensi baik dalam hidup lu sendiri yang akan menarik semua yang lu inginkan dalam hidup lu. Tanpa lu sadarin, alam bawah sadar lu akan mengambil alih. Seperti persis cerita gua tadi ya, lu nggak sadar pulang ke rumah naik motor, tiba-tiba jreng sampai di depan rumah. Nah teman-teman, gimana? Apakah lu udah siap untuk mengupgrade alam bawah sadar lu agar lebih baik demi terciptanya hidup yang lebih baik? Gue ucapkan selamat mencoba. Dan ingat teman-teman, bangunkan lagi nyali percaya lu akan kekuatan diri lu yang selama ini sudah tidur berkepanjangan. Kalau lu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share. Ayo teman-teman, terus semangat dalam menjalani hidup. Terima kasih.